men ya gitu. Nah, ini Pak Rahman. Dia pusing kepala ya, dia pusing kepala. Omongannya gedabrus. Alah, entut berut. Tifauzia Tiasutami alias Dr. Tifa terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo resmi menempuh jalur hukum pra-peradilan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 132-PIT-PRA-2026-PN JKTSL. Permohonan tersebut didaftarkan pada Senin 3 Agustus 2026 dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Dr. Tifa akan juga di sini. Ya, akan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa? Karena itulah nama pejuang yang kami akhirnya berdua kita sama-sama melaksanakan pra-peradilan. Jadi ini saya umumkan, nanti silakan dikonfirmasi ke Dr. Tifa dan juga kuasa hukumnya. Ya, kami berdua menjalankan pra-peradilan. Saya akan menjalankan pra-peradilan yang keempat pada hari Jumat dengan isi adalah soal pencekalan. Dan juga ada beberapa sprint yang kemudian nanti akan kita pertanyakan dan nanti alat buktinya juga akan beberapa. Dr. Tifa akan mulai menjalankan nanti pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus. Artinya apa? Artinya sidang untuk Dr. Tifa tanpa mendahului izin kepada Dr. Tifa dan juga kepada teman-teman lawyernya, pasti sidang pokok perkaranya tidak akan berjalan Kamis besok atau Kamis minggu depan, harus menunggu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Nah, jadi itu breaking news yang mungkin bisa kita sampaikan. Jadi sidang saya untuk pra-peradilan dimulai hari Jumat dan nanti mungkin seperti biasa akan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan terus. Dan kemudian sidang sahabat saya juga akan mengalami waktu yang sama. Apa yang mau kita lakukan untuk apa yang Dr. Tifa sampaikan nanti silahkan teman-teman tanya langsung ya gitu kepada Dr. Tifa dan tim. Tapi kalau kami adalah soal pencekalan. Dan itu yang saya kira penting ya. Dan satu lagi karena tadi ada juga yang sempat bertanya, ada pra-peradilan lagi yang akan kita lakukan yaitu di Kalimantan Selatan. Ya. Karena apa? Itu untuk sahabat kita, pejuang juga namanya Babeh Aldo. Timnya sama. Timnya Tokham dan juga bekerja sama dengan Mas Fatur yang ada di sana. Dan yang jelas sudah ada 2 orang yang akan berangkat ke Kalimantan Selatan selain kuasa hukum. Yaitu satu ahli pidana, Pak Didit Wijayanto Wijaya, dan salah seorang saksi, namanya Roy Suryo. Ya. Saya akan membela beneran Babeh Aldo di sana. Bukan hanya teriak-teriak, kemudian bukan hanya kemudian mengatakan, saya akan bela, tapi klien saya siap dipenjarakan 10 tahun atau 100 tahun. Itu bukan membela namanya kalau gitu ya. Membela itu adalah dan berusaha membebaskan klien. Seperti lawyer saya ini yang sangat luar biasa. Jadi saya kira itu putusan hari ini saya akan segera ke Polda Metro Jaya lagi karena saya akan mendampingi salah seorang sahabat saya podcaster juga dari Roy Suryo Official yang memberikan kesaksian untuk laporan saya. Terima kasih Polda Metro yang berjalan atas nama seorang yang memfitnah saya secara luar biasa. Besok juga ada, saya akan membersamai juga dua orang podcaster, cowok-cowok semua, kalau hari ini wanita. Jadi biar semuanya berjalan dengan baik, biar lawan akan pusing mikir, ya tuh. Karena apa? Apa yang kita lakukan adalah menggunakan strategi dengan menggunakan strategi yang smart. Kita membaca aturan hukum jalan. Jadi biar dia berpikir Pak Rahman, ya gitu. Nah ini Pak Rahman. Dia pusing kepala, ya dia pusing kepala melihat ini ya Pak Rahman gitu ya. Dia parah, ya. Dia parah karena apa? Orang yang tidak membaca hukum, orang yang tidak jitu itu pasti akan parah dan kita sama sekali tidak menunda-nunda waktu. Ya, kami berdua sekarang berjuang, kami pejuang sama-sama menggunakan pola yang sama karena kami adalah melakukan yang namanya manfaat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya kira itu teman-teman ya. Sampai jumpa besok Kamis ya, gitu di sini. Bukan lagi hanya soal pra-peradilan pertama, tetapi soal pola yang mulai terlihat. Pra-peradilan berulang-ulang. Isu dicicil dan pokok perkara yang belum juga disentuh. Selama ini,
Narasi yang dibangun oleh kubu Roy adalah seolah-olah kubu Jokowi yang memperlambat proses hukum. Seolah-olah Jokowi takut pembuktian. Seolah-olah aparat sedang menyusun bukti atau menunda perkara karena tidak berani membuka kebenaran. Tetapi sekarang, kalau kita lihat polanya, siapa sebenarnya yang memperpanjang medan prosedural? Roy mengajukan pra-peradilan pertama soal penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Sebagian dikabulkan. Hakim menyatakan tindakan upaya paksa itu tidak sah. Itu penting. Itu koreksi bagi aparat. Dalam negara hukum, aparat tidak boleh ceroboh. Kalau prosedur dilanggar, hakim memang harus mengkoreksi. Dan kedua, kali ini soal penetapan tersangka. Belum selesai pra-peradilan kedua, muncul lagi pra-peradilan ketiga. Kali ini soal ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, di sini masyarakat perlu jernih. Pra-peradilan itu hak. Setiap tersangka boleh menguji tindakan aparat. Tetapi kalau dilakukan berulang-ulang, dicicil satu persatu dengan objek yang terus bergeser, publik berhak bertanya. Ini pembelaan hukum biasa atau strategi untuk memperpanjang permainan prosedural? Karena pada dasarnya upaya paksa seperti penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyitaan berada dalam satu rangkaian penanganan perkara. Kalau merasa dirugikan oleh rangkaian tindakan aparat, biasanya keberatan dilakukan secara utuh, bukan dicicil. Hari ini soal sekali ya, penangkapan, guys. besok soal penetapan tersangka, lusa soal ganti rugi, nanti mungkin soal pasal lain lagi. Secara hukum, objeknya memang bisa dibedakan, tetapi secara strategi, polanya patut dibaca. Karena setiap pra-peradilan baru melahirkan fakta persidangan baru. Fakta itu kemudian bisa dipakai lagi untuk membangun permohonan berikutnya. Maka pra-peradilan berubah fungsi. Dari alat kontrol terhadap aparat menjadi panggung berulang untuk membangun narasi. Dari mekanisme koreksi prosedural menjadi strategi mencicil perlawanan. Dan di tengah itu semua, pokok perkara belum disentuh. Ini yang masyarakat perlu pahami. Pra-peradilan tidak mengadili apakah Roy Suryo memfitnah Jokowi atau tidak. Pra-peradilan tidak memutus apakah tuduhan ijazah palsu itu benar atau salah. Pra-peradilan tidak menilai apakah pencemaran nama baik terbukti atau tidak. Pra-peradilan hanya menguji proses. Apakah penangkapan sah, apakah penahanan sah, apakah penggeledahan sah, apakah penetapan tersangka sah, dan apakah seseorang berhak mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi. Itu penting. Tetapi itu bukan pokok perkara. Pokok perkaranya tetap sederhana. Apakah tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi itu punya dasar hukum? Atau hanya fitnah yang diulang-ulang sampai dianggap kebenaran? Upaya hukum itu hak. Tapi kalau sudah pernah pembacaan dakwaan, tentu saya rasa tidak relevan lagi untuk melakukan pra-pid. Kenapa? Sudah akan masuk kepada pokok perkara. Karena dia tahu pasal 75 ini ada ayat 5-nya, ada ayat 6-nya, ya kan? Nah, jelas dikatakan di situ terkait setelah eksepsi itu untuk perbaikan tidak ada lagi eksepsi, dia akan ikutkan kepada putusan atau dia di pledoi nanti dia bisa dimasukkan diperhitungkan di situ, gitu loh. Jadi istilahnya gini ya, selain mengulur-ngulur waktu apa sih? Ya ini udah mengulur-ngulur waktu kok. Atau ada dua nih, mengulur waktu dan takut menghadapi pokok perkara. Selesai clear itu. Nggak perlu dipoles kemana-mana lagi. Artinya oh ini upaya hukum. Iya ngerti segala sesuatu yang tidak ditulis, ya tidak dilarang bisa dilakukan kecuali ada larangan pada aturan dan perundang-undangan. Namun secara etika berperadilan kan ini sudah mau masuk ke pokok perkara. Apa sih katanya punya bukti, katanya punya segala sesuatunya, bisa mengcounter bukti-bukti yang 702 dan lain-lain sebagainya. Loh kok sekarang malah pra-pid? Udahlah, benar kata Kosinudin. Saya berkawan sekarang sama Kosinudin. Bang Kosi sudah mengatakan bahwa teriak-teriak, ayo masuk kalau maju kalau berani, tapi menggembok pagar. Udah benar Pak Kosi, udah benar. Saya sahabat saya itu sekarang, teman saya sekarang Pak Kosi. Benar dia mengatakan bahwa ini ada upaya ketakutan untuk menghadapi pokok perkara. Jadi udahlah, kalau memang mau fight. Tetapi ingat ya, kalau ini berjalan dan ini akan dilakukan seterusnya, maka
kami sebagai tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo akan melakukan tindakan dan upaya hukum lain dengan cara tunggu tanggal mainnya. 1 tahun berselang ya, berbagai macam peristiwa terjadi, termasuk kriminalisasi yang terjadi pada saya sejak tanggal 30 April 2025. Dan 1 tahun ini saya berpikir bahwa untuk saya itu enough ya, cukup. Karena tugas saya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti sudah saya tunaikan. Hal ihwal tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ijazah tersebut, terutama dari sisi domain pengetahuan maupun kompetensi yang saya miliki, ya adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir, ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah, ya bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dan alhamdulillah juga teman-teman para ilmuwan yang sekarang ini sudah mulai speak up ya, dan mulai dengan penelitian yang bergerak pada domainnya masing-masing juga udah bekerja dan memberikan hasil yang sangat positif ya. Ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Saya ya insya Allah akan terus bersedia menjadi ahli maupun menjadi saksi fakta bagi pengadilan-pengadilan yang menyidangkan kasus ijazah ini. Tetapi untuk saya sendiri, saya harus berjalan, saya harus melangkah kepada domain-domain yang selama ini juga sudah saya tekuni. Ya, buku kontroversi vaksin ini menjadi sebuah momentum bagi saya untuk hijrah ya, dan kitoh ya, kembali kepada domain keilmuan saya, yaitu ilmu kesehatan. Kalau mau berani itu jangan kepalang tanggung gitu kan. Kalau mau berani jangan kepalang tanggung, terutama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya.